Teknik di Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Al-Fahri Raputi sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 12 yang meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Terima kasih. Sebelumnya gimana nih Pak kabarnya? Baik, kabarnya baik, sehat. Langsung saja Pak, kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaannya yang pertama itu Pak, kalau kami boleh tahu bagaimana perjalanan Bapak dari awal hingga sampai saat ini? Perjalanan saya ya dari awal ya. Saya mulai dulu ya, dari SD ya. Usah. Bebas Pak. Bebas. Saya SD Muhammadiyah Kota Binjai. Tamat SD itu tahun 82. Kemudian saya melanjutkan di Sanawiyah Aisyah Muhammadiyah juga, tamat tahun 85. Kemudian saya lanjutkan ke aliyahnya, selesai tahun 88. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi ke Universitas Islam Sumatera Utara. Saya ambil ke Fakultas Hukum. Saya selesaikan dalam tempo waktu 4 tahun. Kemudian setelah itu saya terjun ke dunia kepengacaraan. Ya, saya menjadi pengacara dengan magang terlebih dahulu di kantor Kamaludin Esa Associate. Kemudian terus saya berkiprah di sana. Kemudian setelah tahun 97 saya menjadi asisten dosen di Fakultas Hukum UISU. Itulah karir saya. Terus saya beracara. Kemudian 98 kan terjadi reformasi. Ya, terjadi reformasi, ya, ada keinginan untuk ikut di dalam membenahi perpolitikan di Indonesia ini. Maka saya masuk ke Partai Amanat Nasional dan menjadi pengurus PAN di Kota Binjai. Itu 98, 99 pemilu saya tetap berkiprah aja, belum mengikuti proses pemilunya. Baru saya ikut pemilu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 saya ikut di Dapil Binjai Timur. Insya Allah saya kalah. Nah, alhamdulillah saya kalah. Baru ikut lagi di tahun 2014 ya. 2014 saya ikut di Dapil Binjai Utara dan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Binjai untuk 2014 sampai dengan 2019. Kemudian 2019 saya nggak mencoba di Binjai, saya mencoba untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Langkat dan Kota Binjai. Alhamdulillah saya terpilih sampai saat sekarang ini, dan insya Allah akan ikut kembali di tahun 2024. Itulah karir kerjaan saya sampai saya terjun ke dunia politik. Nah, itu semua berawal dari proses reformasi. Jadi kalau tidak ada proses reformasi, saya rasa saya tidak ikut di dalam dunia politik ini. Karena pada waktu itu kan sebelum reformasi kan hanya ada 3 partai. Jadi kalau saya melihat 3 partai itu tidak mengembangkan pola pikir kita, kan itu. Maka setelah reformasi dengan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpolitik, maka saya masuk ke dunia politik di tahun 1998 tersebut, waktu reformasi itu dilakukan. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak di sini di komisi apa? Tadi saya pun sebut tadi saya di Komisi A, ya, Komisi A sebagai sekretaris komisi, dan itu untuk saat sekarang ini. Dan saya terus terang saya katakan, dari saya dilantik sampai hari ini saya tetap berada di komisi A, walaupun banyak kawan-kawan saya sudah berpindah-pindah komisi, tapi saya tetap berada di komisi A karena saya anggap komisi A ini adalah komisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam persoalan-persoalan hukum, pemerintahan, dan pertanahan.
Kita ketahui sekarang ini proses ataupun sengketa ataupun perselisihan antara masyarakat masalah pertahanan cukup banyak di Sumatera Utara ini. Jadi saya mencoba bagaimana agar dengan adanya saya duduk di komisi A ini, saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dan sudah banyak yang bisa kita selesaikan, persoalan-persoalan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha atau dengan perkebunan dan lain sebagainya. Walaupun memang banyak persoalan yang belum bisa terkhusus yang khususnya yang masih banyak unsur politik di dalamnya, seperti contoh kasus ya kan, tanah X PTPN 2, kayak itu agak susah untuk menyelesaikannya karena banyak kali kepentingan orang di dalamnya. Tapi kalau antara masyarakat dengan perusahaan, kita bisa melakukan mediasi untuk melakukan pendekatan untuk mendekatkan antara masyarakat dengan pihak perusahaan seperti itu, atau masyarakat dengan masyarakat kan mudah menyelesaikannya kan. Jadi Pak, untuk masalah terkait itu, jika ada masyarakat yang membawa atau kami sebagai mahasiswa yang menyampaikan keluh kesahnya atau aspirasinya, itu kita ada forumnya atau gimana ya Pak untuk itu? Ya, yang pertama, laporan ataupun pengaduan dari masyarakat itu dibuat secara tertulis, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nanti oleh Ketua DPRD itu, karena itu menyangkut masalah pemerintahan misalnya, masalah hukum, masalah pertanahan, karena itu tugas dan fungsinya adalah Komisi A, maka diserahkan kepada Komisi A untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka oleh Komisi A, kita terima surat tersebut, kita agendakan untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat RDP istilahnya. Maka di RDP tersebut kita panggillah pihak-pihaknya. Bisa kita panggil secara sekaligus, bisa kita panggil secara dulu, pihak yang melaporkan dulu untuk kita dapatkan masukan dulu, baru nanti kita panggil pihak yang terlapor, baru kita dudukkan kembali dan kita tahu persoalannya. Nanti kita khawatir kalau kita undang secara bersama-sama bisa terjadi perselisihan dan bisa jadi perkelahian di Komisi A ini, seperti itu dia. Jadi kita panggil seperti itu cara penyelesaiannya. Baik Pak, kalau misalnya masalah Komisi A itu mencakup pembangunan? Ya, Komisi A itu tadi saya bilang masalah pertanahan, hukum, pemerintahan, mitra kerja kita itu kalau untuk keamanan, kepolisian, ke Polda, kemudian ke Kodam, kan itu dia, itu mitra kerja kita. Kemudian kalau masalah pertanahan ke BPN. Nah, kalau masalah pembangunan itu ada di Komisi D. Komisi D mereka kerja ataupun foksinya itu bersama-sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, KPU kan itu kan, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jadi mereka merencanakan mana-mana jalan yang mau dibangun. Itu semua berdasarkan kepada juga aspirasi dari masyarakat, kan seperti itu dia. Ada lagi Komisi B. Jadi komisi di DPR di Sumatera Utara ini ada 5. Komisi A atau disebut dengan Komisi 1 juga, tapi kita belum berubah ya, kita masih ikut Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E. Komisi E ini bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, itu berada di Komisi E. Komisi D tadi pembangunan. Komisi C ini masalah keuangan, mitra kerjanya Bank Sumut, kan itu dia, badan usaha milik daerah. Nah, kemudian yang di sini bidang yang meliputi tadi pertanian, perkebunan, kehutanan, itu dia. Kok saya di Komisi A itu tadi masalah hukum, pemerintahan dan hukum ya, pemerintahan dan pertanahan seperti itu. Pak, ada berapa dapil Pak ini di Sumatera Utara? Sumatera Utara ini sekarang ada 12 dapil. Ya, ada 12 dapil. Perinciannya dapil 1 itu kita sebut dengan Medan A. Karena Medan itu cukup banyak pemilihnya, dibagi 2 dapil. Ada Medan A dan ada Medan B. Medan B itu merupakan dapil 2. Dapil 3 itu meliputi 1 kabupaten aja, Kabupaten Deli Serdang. Dapil 3 tadi ya. Dapil A4 meliputi Serdang Bedage,
dan tebing tinggi. Baru masuk dapil 5. Dapil 5 itu batu bara, Asahan, Tanjung Balai. Nah, dapil 5. Dapil 6 Labuan Batu Raya, Labuan Batu Utara, Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan. Kemudian dapil 7. Dapil 7 itu Tapanuli sana, tempat kampung siapa nih kan? Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan dan Madinah, Kabupaten Madinah. Baru masuk dapil 8. Dapil 8 itu saya rasa Nias. Ya, semua Nias tadi itu. Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk dan Gunung Stoli, kota Gunung Stoli. Baru masuk dapil 9. Dapil 9 itu Simalungun sama Pematang Siantar. Baru dapil 11 Karo, Pak sama Dairi. Baru dapil 12 Langkat dan Binjai. Itulah dapil untuk Provinsi Sumatera Utara untuk di DPRD Sumatera Utara ini, seperti itu ya. Pak boleh tahu Pak, itu dia ada perbedaan pemilihan suaranya nggak? Kalau misalnya Bapak dapil 12 nih, di Langkat Binjai dia mesti 1000 suara, atau Bapak di dapil 11 dia mesti ini. Nah, itu semuanya Sama. sudah ada hitung-hitungannya sama, ukuran-ukuran suaranya. Karena jumlah kursinya juga berbeda-beda. Ya, jumlah kursi berbeda-beda. Seperti dapil apa tadi sih Bang? Sumut A ya, Sumut A itu jumlah kursinya 10. Sementara Sumut B kalau nggak salah saya jumlah kursinya 7 atau 6. Kan itu. Kediri Serdang itu 12 kursinya. Jadi didasarkan kepada jumlah pemilihnya, bukan jumlah pemilihnya. Jumlah pemilih yang sama dengan jumlah penduduk kan. Kalau banyak jumlah penduduknya berarti banyak jumlah pemilihnya. Jadi kayak di Binjai itu tuh ada 10 kursi. Nah, jadi pembagiannya itu dibagikan, misalnya jumlah pemilih itu kan, jumlah pemilih itu sebesar 10 juta misalnya se-Sumatera Utara, dibagi dengan 100 kursi. Berarti kan rata-rata 100.000 suara satu kursi kan itu. Nah, itu dia. Jadi dimanapun dapilnya tetap sama, dia harus terlebih dahulu mendapatkan 100.000 suara. Walaupun terkadang dalam pemilihan itu yang suara 40.000 itu bisa menjadi terpilih menjadi anggota DPR karena tidak sama pembagian dan tidak merata, jadi seperti itu. Jadi Pak, bentar lagi kan kita ada pemilihan nih tahun 2024. Nah, itu menurut Bapak ada nggak saran yang terpenting bagi kami dalam memilih pemimpin-pemimpin itu, bagi kami mahasiswa atau masyarakat? Yang sarannya jangan membeli kucing dalam karung. Kita harus ketahui terlebih dahulu siapa yang mau kita pilih. Kan itu kan? Harus kita ketahui siapa yang mau kita pilih. Apakah yang mau kita pilih ini memang andai kata dia sudah pernah menduduki jabatan sebagai DPRD, kayak saya incumbent, istilah bahasanya, ya lihat sepak terjang saya. Ada nggak manfaat saya bagi masyarakat? Ada nggak kerja-kerja saya yang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat? Seperti itu dia. Karena banyak sebenarnya sebetulnya banyak program-program yang kita laksanakan di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini. Kita dibekali yang namanya bansos atau hibah untuk rumah ibadah, untuk lembaga pendidikan. Itu kita salurkan betul nggak ke masyarakat. Kemudian kita juga di sini ada UMKM. Nah, itu kan ada juga nyari apa dia, istilahnya nyari zona nyaman aja apa. Nah, udahlah, yang penting biar aja lah dinas yang bekerja untuk mencari orang-orangnya, kan kita enggak, karena kita punya masyarakat pemilih kita utamakan masyarakat kita untuk kita ajukan untuk mendapatkan UMKM atau untuk mendapatkan si bidang peternakan, dapat usaha ternak, kelompok ternak dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya bagi masyarakat ya lihat siapa anggota DPR-nya yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, bagi yang sudah incumbent atau yang kedua yang baru mulai, kan itu kan baru mulai perjuangannya dia. Kita lihat juga kan itu dia, apakah memang nanti kedepannya dia mampu atau tidak. Karena ada candaan orang kan, perbedaan antara pilkada dengan pilkabi kan. Kalau dia pilkada udah jadi lupa sama masyarakatnya, kan itu kan. Kalau dia pilkabi, kalau dia lupa jadi anak kan itu. Nah, itu dia bahasanya. Anekdotnya kan seperti itu. Jadi artinya
adik-adik mahasiswa juga harus bisa menilai, bisa melihat siapa yang memang harus kita jadikan sebagai wakil kita, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun di DPRD kota. Kan itu dia, harus kita lihat sepak terjangnya di mana gitu. Walaupun bukan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing, tapi untuk kepentingan masyarakat kita secara keseluruhannya. Misalnya kayak saya ini di Binjai banyak jalan rusak, bagaimana saya perjuangkan sini untuk itu bisa diperbaiki oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Tapi kita harus tahu juga, kami juga mempunyai kewenangan untuk jalan-jalan tertentu, nggak semua jalan bisa kami bangun. Kan ribut nih di Binjai, masalah jalan dari Binjai menuju Samberjo rusak terus. Nah, itu kewenangan siapa? Kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten? Kalau kewenangan kabupaten saya nggak mempunyai, paling-paling saya hanya meminta kepada bupati untuk segera diperbaiki. Tapi kalau itu kewenangan provinsi, saya bisa paksa di sini untuk dimasukkan ke tahun anggaran. Misalnya anggaran berapa? Anggaran 2003 masukkan untuk diperbaiki jalan-jalan tersebut. Jadi hari ini kita lagi bekerja untuk memperbaiki jalan yang ada di khususnya Kabupaten Langkat yang merupakan jalan yang merupakan tupoksi dari pemerintah provinsi Sumatera Utara, yaitu jalan dari Binjai menuju Bukit Lawang. Itu kan sudah itu rusak berat dulu kan? Iya, sebagian udah. Sekarang sudah mulai diperbaiki. Kemudian dari Bukit Lawang menuju Tangkahan, itu juga sudah mulai diperbaiki. Kemudian dari Tangkahan menuju Desa Tanjung Selamat, dari Tanjung Selamat menuju Kecamatan Tanjung Pura. Baru dari rumah tengah ya, rumah punya Pak Cana, iya. itu sampai ke Karo sana, kan ada jalan tembus ke tanah Karo. Nah, itu yang lagi kita perbaiki secara keseluruhannya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi artinya kalau kita mau orang turis mau ke Brastagi, dari Brastagi dan mudah jalan, bisa langsung tembus ke bukit. Dari Bukit Lawang bisa lanjut ke Tangkahan, seperti itu. Karena kita kedepannya ingin memajukan pariwisata kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Sumatera Utara dari sektor pariwisata. Seperti itu dia. Baik Pak, terima kasih. Adakah pesan-pesan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kami ataupun masyarakat? Ya, pesan saya kepada mahasiswa, jangan buta politik. Politik itu perlu, karena kalianlah yang akan melanjutkan perpolitikan yang ada di Indonesia untuk membangun Indonesia ini. Yaitu tetap menjaga idealisme kita sebagai mahasiswa. Terkadang itu tadi, setelah kita terjun ke dunia politik, idealisme kita berubah. Kan itu kan, yang dulunya kita mengkritik, kayak saya ini di DPRD, tapi begitu kita duduk di DPRD ini, kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan seperti orang-orang seperti saya sebelumnya misalnya, seperti itu. Minimal kita harus tetap menjaga idealisme kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda dan sebagainya, apa nanti kita lakukan. Ya, jangan buta politik ya. Jangan orang politik ini kan ternyata datang, duduk, tidur, diam, kan itu kan duit. Jangan seperti itu, lihat kinerjanya. Walaupun memang ada juga sebahagian yang berkelakuan seperti itu, tapi tidak bisa disamaratakan. Kalau sih ada juga orang-orang yang mempunyai idealisme untuk membangun Indonesia ini, seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan kami sedikit waktunya untuk mewawancarai Bapak. Dan kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang telah melihat video ini, bisa didengar apa yang pesan-pesan dari Bapak Rudi sendiri. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Kristina Agnes Gisela bersama rekan saya Syahla Akila Malau. Kami dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kota Binjai. Boleh Ibu diperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitriani AMD,
anggota DPRD Kota Binjai dari fraksi PKS. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan adik-adik kelas sebenarnya ya, karena ibu ini sebenarnya alumni D3 Politeknik Negeri Medan juga, cuma beda jurusan. Ibu jurusan akuntansi, program studinya juga akuntansi. Ya. Ibu bisa langsung ke pertanyaan. Boleh. Nah, jadi yang pertama itu kami mau tahu latar belakangnya Bu, dari awal kenapa bisa minat menjadi anggota DPRD atau bagaimana perjalanan karir Ibu? Iya. Baik, kita sharing-sharing santai aja ya. Jadi kalau di Partai Keadilan Sejahtera atau di PKS itu kita tidak pernah kalau kader-kadernya tidak pernah cita-citanya mau jadi anggota dewan itu nggak pernah, karena mungkin adik-adik ketahui sendiri PKS itu adalah partai dakwah yang awalnya adalah memang kegiatannya itu sosial dan dakwah. Jadi dulu tahun awal-awal tahun dulu masuk di Partai Keadilan ya, masih PK, cuman karena tidak lulus electoral threshold maka menjadi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ibu sudah bergabung sekitar tahun 2000, jadi sudah lebih kurang hampir 23 tahun ya, cukup lama. Maka sebagai kader kita memang niatnya itu adalah misinya itu misi dakwah. Ya, bagaimana kita berdakwah dan menjadi partai, apalagi sekarang ini ya, menjadi partai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Baik orang muslim maupun bukan muslim atau non muslim sama. Nah, kita memperlakukannya sama, baik manusia atau makhluk yang lain, tumbuhan, hewan, dan kita memperlakukannya sama. Jadi kita hadir untuk untuk membawa misi rahmat buat semesta alam. Gitu. Jadi itu kan PKS itu dia tidak menyiapkan para anggotanya untuk menjadi anggota DPRD, itu kan maksudnya kita masuk itu bukan ujuk-ujuk kita mau jadi anggota dewan. Mungkin mohon maaf kan ada orang masuk partai karena mau jadi anggota dewan. Kalau ibu dan kader-kader yang dari awal masuk bergabung itu, kita memang misinya itu misi dakwah, karena di dalam PKS itu juga ada kegiatan pengajiannya, sekarang namanya UPA ya, unit pembinaan anggota. Jadi makanya kader-kader PKS itu ada kegiatan rutin pengajian selain kegiatan dakwah dan politik. Maka dari awal kita bergabung itu niatnya bukan untuk menjadi anggota dewan, tapi karena kita sebuah parpol sudah masuk menjadi partai politik, maka parpol tentu kan mengutus, memilih anggotanya untuk menjadi utusan calon anggota dewan. Dan itulah tahun 2014 ya, 2014 Ibu diamanahkan menjadi calon legislatif. Tapi 2014 qadarullah belum terpilih menjadi anggota dewan. Keduanya tahun 2019 sampai sekarang terpilih menjadi anggota dewan dari Dapil 2 Binjai Utara. Tetangga Kak Lala. Iya, Bu. Itu kan diutus dulu kan, Bu. Itu Dipilih. Iya, dipilih. Maksudnya kayak mana cara partainya itu mengutus kader-kader yang bersih atau bebas dari KKN gitu? Ya, jadi biasanya kan kita ada namanya syuro ya, musyawarah. Ada dewan syuro, dan syuro itu baik dari tingkat pusat, DPP, DPW sampai di tingkat daerah. Dan di tingkat daerah sendiri untuk saat ini juga untuk nanti untuk BCAD 2024 sudah dibuat grup Panselda, Panitia Seleksi Daerah. Jadi seleksi daerah mengirim ke wilayah mengirim ke pusat, tapi tetap nanti yang memutuskan itu dari pimpinan pusat. Tapi setelah melihat dari hasil musyawarah atau syuro ya, dalam PKS itu ada namanya musyawarah di daerah dan wilayah, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu, daerah pilihannya Dapilnya Dapil 2 Binjai Utara. Kebetulan kalau 2019 dan sebelum-sebelumnya itu dia cuma ada 4 dapil. Nah, kabar terbaru ini untuk 2024 karena saat ini warga Kota Binjai bertambah. Kalau dulu kan belum sampai 300.000. Saat ini jumlah penduduk Kota Binjai sudah 300.000 lebih. Maka sesuai dengan peraturan ketika sudah penduduknya di atas 300.000 maka jumlah calegnya atau anggota dewannya nanti menjadi 35. Maka hari ini nanti untuk di 2024 akan ada 5 dapil. Nah, jadi ada dapil Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan sesuai dengan kecamatan. Kalau dulu Binjai Kota Barat itu 1 dapil. Kota Barat dia 1 dapil, dapil 1. Binjai Utara dapil 2, Binjai Timur dapil 3, Binjai Selatan dapil 4. Kalau sekarang dia jadi 5 dapil sesuai dengan kecamatan. Untuk di 2024 karena ada pertambahan jumlah penduduk. Nah, gitu dia Kak. Kalau Ibu sendiri dari komisi bidang apa? Ibu saat ini di Komisi B.
Jadi kami di Partai Keadilan Sejahtera itu di fraksi PKS, karena satu fraksi kan ada 3. Alhamdulillah kami ada 3 orang. Ketua fraksinya Bapak Hairil Anwar, Ibu Sekretaris fraksi, dan Pak Marasenang anggota fraksi. Karena kami bertiga sepakat dari awal kita nanti 2,5 tahun pertukaran alat kelengkapan dewan, maka tadinya Ibu di Komisi C 2,5 tahun pertama. Di bulan 6 kemarin setelah 2,5 tahun Ibu bertukar dengan Pak Hairil, Ibu di Komisi B, Pak Hairil ke Komisi C. Kalau di Komisi B itu bidangnya membidangi kesehatan, kesejahteraan, ya, P3AM. P3AM itu perlindungan perempuan dan anak, ya, terus sosial. Itulah, jadi dia memang lebih ke kesehatan dan sosial. Ada juga rumah sakit Julham seperti itu. Maksudnya dari rumah sakit Julham itu? Rumah sakit kita kan rumah sakit pemerintah satu-satunya di Kota Binjai kan cuma rumah sakit Julham. Maka rumah sakit Julham itu mitra kita, karena satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kota Binjai itu rumah sakit Julham. Rumah sakit Julham lah mitra kita untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Binjai. Seperti itu. Lanjut Bu, kan ini mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya DPRD itu kebijakannya apa? Tugasnya apa? Jadi sebenarnya begini, DPRD itu fungsinya cuma ada 3, apalagi kota, kabupaten, dan provinsi, ya. Yang pertama adalah membentuk perda. Perda ini bisa peraturan daerah, bisa bersama dengan pemerintah kota ataupun perda inisiatif anggota DPRD. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Jadi nanti bersama dengan pemerintah kota membuat anggaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengawasan. Maka controlling, ya. Jadi fungsi perda, budgeting anggaran atau pengawasan inilah sebenarnya tugas pokok anggota dewan. Tapi memang kenyataan di lapangan kadang-kadang banyak masyarakat ya meminta lebih dari itu, dalam arti itu tadi, ya, mungkin karena pelaksananya itu sebenarnya kan eksekutif, wali kota, serta yang perpanjangan tangannya itu adalah dinas-dinas, ya, baik itu dinas kesehatan, kalau di komisi itu dinas kesehatan, dinas P3AM, dinas sosial, Kesra, dinas bagian umum. Nah, itu bidang-bidangnya yang bermitra dengan kita di komisi B. Tapi karena kadang masyarakat ini tidak tersampaikan, ya, makanya kita menjadi wakil, ya, wakil rakyat itu kita lah menjadi perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masukan, saran, kritik dari warga untuk kemajuan atau pembangunan di Kota Binjai. Kalau di rumah sakit, kalau di dinas kesehatan ada yang terbaru, ya, ada ambulan gratis. Jadi sekarang sudah ada ambulan gratis bagi masyarakat Binjai yang butuh ambulan gratis, silakan, nanti ada call centernya. Tapi nanti untuk nomornya mungkin bisa Ibu share ke Pak. Jadi ada ambulan gratis dari pemerintah. Itu memang program yang terbaru dari pemerintah sekarang, ya, Pak Wali dan Pak Wakil. Karena memang visi-misinya menjadi kota yang maju, berbudaya, dan religius. Jadi dengan adanya ambulan gratis ini, ya, harapannya Binjai itu lebih maju karena lebih sehat, gitu, ya, karena masyarakatnya lebih cepatlah tertolong ketika ada yang membutuhkan ambulan gratis. Demikian saja. Saya pernah dengar ada yang pemotongan BPJS itu mungkin sedikit ada yang pemakaian. Maksudnya gimana? Baru dengar pula Ibu pemotongan BPJS. Kemarin itu ada salah dengar berita gitu kan, kayak pengguna BPJS itu dipotong karena mungkin ada bayar. Oh, begini, mungkin maksudnya ini BPJS yang mana? Jadi gini, sekarang ini kan ada namanya Kartu Indonesia Sehat KIS. Kalau dulu kan, mohon maaf, KIS itu mungkin versinya kalau untuk warga yang tidak mampu saja. Jadi mindsetnya sudah diganti, bukan seperti itu. Jadi KIS, Kartu Indonesia Sehat, bagi masyarakat mampu atau tidak mampu, maksudnya yang dibantu pemerintah atau yang kita bayar mandiri, tetap kartunya itu namanya KIS. Jadi sekarang ini kan ada 3 bantuan dari pemerintah, dari pusat, ya, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dia namanya ada dibantu pemerintah iurannya, PBI namanya, penerima bantuan iuran. Jadi KIS yang dibantu pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah, saat ini standarnya itu, syaratnya itu adalah dia terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kenapa? Karena pemerintah pusat, provinsi, mana tahu warganya yang di bawah yang tanda petik tidak mampu. Dia panduannya apa? Data. Maka sekarang
semua bantuan-bantuan pemerintah itu basisnya adalah data, yaitu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Maka yang tadinya dia mungkin dapat bantuan KIS gratis dari pemerintah ya, artinya dibayar pemerintah. Sebenarnya bukan gratis, tapi pemerintah yang membayar iurannya tadi. Nah, kalau yang kita kan mandiri gitu kan. Maka yang tadinya dia dapat bantuan KIS dari pemerintah, tapi karena dia tidak terdaftar di DTKS, otomatis dia akan dikeluarkan. Maka dia harus masuk mendaftar ke Kepling nanti menyampaikan ke kelurahan untuk mendaftar sebagai warga yang tidak mampu. Jadi dia ada namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dia daftar, nanti dari kelurahan membuat semacam musyawarah kelurahan yang dikirim ke dinas sosial. Nanti dinas sosial ya mengonlinekan ke Kementerian Sosial. Gitu. Maka kenapa dia nggak masuk lagi atau dipotong gitu ya? Sebenarnya bukan itu, karena dia tidak terdata di DTKS. Tapi kalau dia terdata di DTKS, misalkan tadinya dia dikeluarkan, ternyata dia sudah masuk di DTKS, itu akan divalidasi, dia akan masuk. Jadi terdaftar lagi KIS PBI-nya. Gitu. Jadi semua sekarang bantuan apapun, baik itu BPJS atau KIS tadi, PKH kan ada dengarkan, BST, bantuan sosial tunai, apapun bentuknya bantuan saat ini dari pemerintah harus terdata di DTKS. Kan sebentar lagi 2024 udah mulai lagi, Iya. mulai terasa. Dari ibu sendiri gimana? Mau lanjut atau gimana? Sama seperti ibu bilang tadi. Jadi kita di PKS ini kita minta pun jadi caleg kalau hasil musyawarah dari dari panitia seleksi daerah ataupun panitia wilayah dan panitia di pusat tidak memilih kita, ya nggak bisa juga. Tapi kalau kita diamanahkan, ada namanya kultur di PKS itu kita sami'na wa ata'na. Kita taat, kita patuh selama itu memang ketentuan yang di dalam aturan agama betul dan secara aturan agama, secara aturan pemerintahan baik. Artinya itu partai memilih kader-kadernya atau memilih anggotanya yang layak untuk dicalonkan. Nah, artinya dia tidak melanggar syariat secara agama, dia juga tidak melanggar aturan hukum. Nah, jadi kebetulan ibu ini akan diamanahkan lagi ya, karena diamanahkan lagi ya bismillah ibu jalan. Karena memang prinsip kita, ibu pribadi juga di partai ini, di DPRD ini kita misinya memang misi dakwah dan kita bermanfaat untuk sama manusia. Karena sesuai dalam hadis Rasulullah ya, anfa'uhum linnas ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Jadi dengan ibu menjadi anggota dewan, harapannya ibu bisa memberikan manfaat lebih. Mungkin kalau tadinya kita bukan anggota dewan, kita bisa bantu hanya 1-2 orang. Tapi dengan kita menjadi anggota dewan, kita kan melalui kebijakan nih. Yang kita bantu dengan kebijakan, anggarannya juga anggaran pemerintah, tentu lebih banyak yang dibantu. Terus advokasi kita juga lebih didengar karena kita sudah punya tanda petik itu semacam pengaruh. Alhamdulillah, mungkin kalau di Kelurahan Damai mungkin Kak Lala juga pernah dengar ya advokasi baik itu mungkin pembangunan ataupun seperti lampu jalan, tiang listrik, warga yang sakit. Insya Allah, alhamdulillah kebahagiaan ibu itu seperti itu gitu. Kebahagiaannya ketika bisa bermanfaat, kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Karena sejatinya kita ini akan kembali, akan pulang. Yang kita bawa itu cuma amal. Walaupun kita punya jabatan, baju kita ini pun akan kita tinggalkan, kan gitu kan. Tapi yang kita bawa hanya amal-amal kita. Dan nanti harapannya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, doa-doa orang yang kita tolong itulah yang mendoakan kita. Nah, gitu. Itu sih kalau ibu pribadi memang di 2019 ibu berdoa kalau memang ibu bermanfaat untuk diri, keluarga dan umat, ya Allah menangkan saya. Tapi jika saya tidak bermanfaat untuk anggota dewan ini, tidak bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan umat, menangkan caleg PKS yang lain. Tetap caleg PKS mudahkan karena apa? Isinya kami sama. Jadi kalau di PKS itu kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya menebar kebaikan itu adalah sebuah kebahagiaan, keniscayaan bagi kita. Maka itu tadi karena ibu diamanahkan lagi ya bismillah ibu jalan untuk melanjutkan perjuangan ini. Walaupun harapan ibu sebenarnya kalau kita bisa ini ya biar ada regenerasi, 2 periode aja gantian gitu ya, dan jadi ada regenerasi. Dan memang kulturnya di PKS itu seperti itu biasanya 2 periode nanti ganti, ataukah diganti karena naik ke provinsi atau naik lagi atau seperti apa, tapi harapannya seperti itu biar ada regenerasi karena kan ada adik-adik ini yang masih muda yang melanjutkan ya kan. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya kami cukupkan. Terima kasih Ibu sudah berkenan kami.
kita ini hidup di negara demokrasi ya. Negara demokrasi ini kan dia ada apa ya, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk yaitu mengeluarkan pendapat, memilih, dipilih gitu ya. Tapi kebebasan itu juga jangan salah digunakan, karena setelah kita masa reformasi kan orang terlalu bebas gitu ya, sehingga bebas melakukan apapun. Tapi tetap kita harus mengetahui kita ini orang timur yang ada adat budaya kan gitu kan. Pertama agama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kan artinya kita negara berketuhanan. Yang kedua, kita orang timur yang ayo gotong royong, saling menghargai. Kita berbeda pendapat wajar. Berbeda suku agama itu adalah keberagaman kita. Indonesia ini kaya gitu kan. Tapi akhir-akhir ini kan kadang-kadang masalah perbedaan politik terus langsung berbeda. Langsung kawan yang beda pilihan presiden langsung musuhan. Kan gitu kan. Nah, harapan Ibu adik-adik ini adalah orang-orang yang intelektual, generasi penerus bangsa. Jangan karena perbedaan pandangan politik, karena perbedaan pilihan ribut. Justru perbedaan itu menjadikan kita kaya. Siapapun nanti yang terpilih, presidennya ataupun anggota dewannya ataupun wali kotanya, kita harapkan dia bisa memberikan sumbangsi terbaik untuk kota dan negara kita. Maka pesan Ibu sebenarnya kita sama-sama berlomba-lomba sebenarnya. Itu tadi kalau dalam agama Islam fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di agama manapun pasti mengajarkan kebaikan kan. Contoh, mungkin adik di agama ini ya, Nasrani, Kristen, pasti kan diajarkan kebaikan, pasti nggak boleh kan mencuri, pasti nggak boleh kan. Agama yang agama selain Islam pasti nggak boleh juga melakukan tindakan yang melanggar hukum kan gitu. Jadi artinya walaupun kita demokrasi sekarang bebas ya mengeluarkan pendapat atau apa, tapi tetap kita ingat kita negara berketuhanan. Yang kedua, kita ini budaya timur, tetap ada saling menghargai kan gitu ya. Jadi apapun pilihan adik-adik nanti, silahkan saling menghargai dan belajar yang giat, karena ilmu itu tidak akan pernah rugi. Walaupun kita perempuan ini ibu rumah tangga, contoh ibu ya, ibu kan alumni D3 Polmed, jurusan akuntansi, akhirnya jadi ibu rumah tangga, pernah jadi guru TK, pernah punya usaha, sekarang punya usaha papan bunga gitu kan. Nah, jadi kalau kita cari penghasilan kaya itu sebenarnya jangan di DPR itu mengabdi tempatnya. Cari kayak mana? Dari pengusaha. Karena kalau pengusaha uangnya banyak, orang kan gak heran ya, tapi pengusaha. Dia cari sendiri. Tapi kalau DPR ada gaji-gajinya, ada porsinya, dan DPR itu memang untuk berkhidmat. Nah, gitu. Jadi kalaupun ada lebihnya itu bonus sebenarnya. Tapi bukan itu tujuannya, bukan mencari kaya. Jadi menjadi anggota dewan itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat kan? Itu untuk mengabdi kepada rakyat. Termasuk pemerintah kota, eksekutif itu pelayan. Jadi legislatif, eksekutif itu pelayan rakyat sebenarnya. Cuman yang punya mindset seperti ini kan mungkin belum semua. Jadi ayo sama-sama kita ajak tetangga kita, kawan kita, termasuk itu teman-teman ibu kan, yuk sama-sama kita ini pelayan rakyat loh. Kita mengabdi gitu ya, mengabdi. Kalaupun ada itu bonus, tapi yang bukan berarti tujuan kita gitu kan, karena kita mengabdi untuk rakyat. Itu mungkin ya dari ibu. Jadi adik-adik semangat belajar, apapun cita-cita adik-adik. Mungkin kalau masuk di Polmed, cita-citanya nggak mungkin jadi anggota dewan mungkin ya. Jurusannya juga teknik telkom kan gitu kan. Sama kayak ibu akuntansi itu cita-citanya anggota dewan, enggak, ibu akuntansi ingin kerjanya di bank gitu ya kan, atau pembukuan lah gitu kan. Walaupun pernah ibu tamat dulu 3 tahun kerja di pembukuan di satu perusahaan gitu kan, swasta. Tapi itu tadi karena partai mengamanahkan, karena jiwa ibu memang jiwanya itu adalah jiwa sosial, melayani dan jiwa berdakwah. Alhamdulillah ibu nyaman di sini. Mau jadi anggota dewan nggak anggota dewan, kita tetap berbuat kebaikan atau melayani atau memberikan yang terbaik untuk rakyat. Itu saja mungkin Kak Lala. Makasih Ibu udah mau kami wawancara. Jadi pesan-pesan buat kawan-kawan bisa didengar yang pesan-pesan dari Ibu Fitri tadi, dan yang pasti fastabiqul khairat, jangan berlombalah dalam kebaikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap jangan berselisih, jangan berselisih dan harus hidup berdemokrasi. Saling menghargai. Ini kan beragam ya, salut ibu, sama ibu juga gitu kemarin. Dan ini kakak kelas buat adik-adik kan. Artinya ya dalam arti dengan contoh kita saling menghargai. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Dengan ini wawancara kita selesai, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Kak. Sama-sama Kak Kristi. Sore semuanya, dengan saya Ferry Cahyadi dan rekan saya. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber di organisasi KMPI. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Nama saya Dejon sendiri, yang biasa dipanggil itu kalau di akun-akun media ya, itu Badawi. Gitu. Jadi Pak, jadi awal mula Bapak masuk ke KMP ini gimana Pak? Awal mulanya? Sejarahnya sebenarnya setahun belakangan ini aja kita diajak bergabung KMPI sebagai penasehat. Kenapa? Dalam tubuh organisasi KMP ini kan dia induk daripada organisasi kepemudaan yang ada di Kota Binjai. Jadi karena kita berawal dari organisasi kepemudaan belasan tahun yang silam nih, ya, belasan tahun yang silam, mungkin dianggapnya kita ini sudah senior, ya. Jadi kita diajak bergabung ke KMP itu sebagai penasehat karena ada batasan usia di KMP itu. Dia induk daripada organisasi ini, dia berbatas kalau nggak salah 40 tahun. Nah ya, kita sudah lebih dari 40 tahun. Gitu. Jadi ya kita diambil untuk sebagai penasihat lah di KMP ini. Gitu ya. Gitu ya Pak. Kebijakan apa saja Pak yang ada di KMPI tersebut? Sebenarnya banyak suatu kebijakan yang ada di KMP ini. Contohnya dalam bagaimana KMP ini ya bisa membuat situasi dan kondisi di mana di kota tersebut menjadi kondusif karena ada berbagai macam organisasi yang ada di KMP. Jadi di dalam tubuh KMP itu ada kalau nggak salah sekitar 40 sekian organisasi kepemudaan. Ya, bayangkan tanpa dipimpin oleh KMPI. Ini organisasi ini di kota ini, misal satu di Kota Binjai nih, ya kan, namanya berorganisasi, ya. Kita dipertemukan di dalam suatu organisasi itu, ya. Di dalam kan hanya tumbuh besar dan dewasa di organisasi. Nah, latar belakang individu, ya, oknum organisasi itu kan berbeda. Baik itu kejiwaannya, baik itu lingkungannya, ya, begitu dia nimbrung dan masuk di organisasi itu punya karakter yang berbeda, ya, dan karakter tersebut dapat menimbulkan gesekan sesama organisasi, ya. Kenapa? Lebih dari 40 organisasi yang ada di Kota Binjai, bayangkan begitu gesekan dan menjadikan Binjai ini tidak kondusif, ya, ribut sana ribut sini, maka hadirlah KMP di situ untuk menjembatani, ya kan, supaya apa? Organisasi ini dirangkul, ada dia induknya untuk mempersatukan organisasi yang ada di Kota Binjai, sehingga apa? Terciptalah kekondusifan Kota Binjai. Itu maksud tujuan dari KMPI itu sendiri. Dan kenapa Bapak berminat untuk masuk ke KMPI ini? Sebetulnya bukan berminat sih, tapi karena dipilih dan diambil menjadi penasihat, mungkin karena sudah senior lah di organisasi. Kenapa? Sejarahnya dulu saya kan seorang petualang juga, ya. Saya dari masa lajang umur 18 tahun saya sudah menggeluti dunia organisasi, ya, sampai umur 21 tahun saya menikah, saya juga masih menggeluti organisasi. Kenapa? Umur 21 tahun atau 22 tahun yang silam, ya, sekarang saya umur 42 nih, 43 jalan, ya. Jadi umur 22 atau 23 tahun yang silam saya itu pernah memimpin ketua ranting nih di suatu organisasi, ya, 3 periode dari organisasi yang sama,
saya juga pernah memimpin ketua kecamatan nih di organisasi yang sama. Konteksnya, saya ikut dalam suatu organisasi. Tujuan dan misi kita ini namanya membuka tali silaturahmi. Dengan berorganisasi, kita menambah silaturahmi. Dengan berorganisasi, berarti kita membuka silaturahmi untuk halayak ramai. Kita bertambah wawasan, bertambah kawan. Otomatis, ya Tuhan juga membukakan pintu rezeki yang melebar karena banyak kawan, ya kan? Jadi dari organisasi inilah kita dulu berkembang, ya kita berkembang sampai keluar kota. Ya kalau dulu kemana ya, Secanggang, apa namanya daerah Langkat sana itu sampai Belawan, Curi, gitulah. Berkembang dan mulai bisnis. Nah bisnis itu kita dulu apa namanya pengangkutan tuh atau apa pengangkutan barang gitu. Ekspedisi. Bukan ekspedisi, reparansi dari material. Karena kan konteksnya pembangunan, namanya kita pemuda. Kepemudaan itu konteksnya kita harus meminta kepada pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pembangunan kota. Jadi kita jangan jadi penonton. Kenapa? Di kota sendiri saja kita dilibatkan, apalagi di kota luar nih, di luar kota daripada kota kita sendiri. Kenapa itu tadi? Pengaruh daripada pergaulan. Organisasi tadi adalah pergaulan bagi saya. Ya, semakin banyak saya bergaul dengan kawan-kawan semakin kenal. Ya kan? Makanya pintu silaturahmi terbuka, otomatis pintu rezeki Allah buka pula. Berkenal pula dengan kawan-kawan di luar kota. Kebetulan kita ada bisnis material, ya sambung menyambung gitu sampai saya memimpin ketua kecamatan gitu. Dan saya sempat juga pindah haluan. Kenapa? Bukan karena ini kita ambisi menjadi ketua daripada tidak, tapi ada aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan. Nah ketika kita memperjuangkan dengan organisasi kita tidak diterima, maka kita lompat. Kenapa? Karena kita merasa tidak dihargai, kita tidak nyaman lagi. Kita sempat pindah organisasi yang lain, tapi alhamdulillah dengan kita pindah kemarin dulu bersatu, banyak hal yang bisa kita rebut, banyak hal yang bisa kita raih. Untuk apa? Kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Tapi dalam organisasi zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kenapa? Dulu kan suka tuh gesek-gesekannya kan. Zaman-zaman sekitar 15 tahun yang silam. Itu beda dengan sekarang. Jadi anak muda sekarang mindset dan pemikirannya sudah jauh berbeda. Ya, makanya anak muda sekarang mindsetnya, terobosannya juga berbeda. Nah, mungkin banyak terobosan baru bagaimana dia berkembang, bagaimana dia dewasa dengan sendirinya. Karakternya juga berbeda gitu. Kenapa? Zaman juga sudah berubah. Ya kan, konteks ya zaman dulu orang organisasi modal parang sama amalan aja. Ya kan? Nah, beda dengan ilmu pengetahuan dan mindset daripada pemikiran kita. Taunya siapa yang jago dia menang zaman dulu. Jadi apa? Pembekalan itu tadi. Amalan sama parang. Bismillah. Kayak gitu dia. Nah, tumpayaku. Begitu aja. Hidup ini dulu, zaman dulu. Zaman masanya saya masih berorganisasi. Mungkin karena sudah sepuh, dianggap kemudaan ini, nyata tuh diambil, diminta untuk menjadi penasihat daripada KMPI. Itu dia. Di sejarah kehidupan belasan tahun yang silam, 20 tahun yang silam. Gitu. Lalu Pak, divisi yang ini dalam KNPI ini seperti apa? Apa itu? Divisi di dalam KNPI ini seperti apa? Divisi dalam arti kata bentuknya apa? Misi. Yang misinya, visi sama misi. Itu tadi yang saya bilang, mempersatukan ya seluruh organisasi yang ada di kabupaten kota. Ya kan sama tuh. Binjai ya kan, kabupaten kota tuh, kabupaten ya kan, sampai di pusat. Ya kan, bagaimana di seluruh organisasi yang ada, organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Indonesia ini, memang hadirnya KNPI itu untuk mempersatukan ya
Jika dapat mempersatukan suatu organisasi kepemudaan itu berarti apa? Dia dapat mewujudkan perdamaian dalam suatu organisasi dan organisasi lain. Sehingga apa? Terwujudnya lah supaya terwujudnya kekondusifan di setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi keluh kesan Bapak lah selama di KMP ini. saya rasa nggak ada sih, cuman karena kan mindset kepemudaan sekarang beda dengan zaman saya dulu berorganisasi. Dengan zamannya sekarang anak muda ini kan berbeda. Jadi yang mempersatukan terkadang organisasi ini di KMP ini kan kesulitannya karena konstituen yang ada di Indonesia ini menjadikan KMP itu terbelah. Ya, terbelah menjadi 3 atau 4 tuh sekarang. Yang sama-sama memiliki dasar hukum dan diakui oleh Kemenkumham yang ada. Jadi kita sulit. Nanti kita tegur nih ketua-ketua organisasi nih, kepemudaan nih. Dia ikut KMPI sana, dia ikut KMPI sini. Jadi ada keterbatasan dan kesenjangan yang ada. Jadi kita selaku penasihat di tubuh organisasi KMPI Kota Linji ini, ya masa kesulitan. Nah, karena banyaknya ada beberapa KMP yang lain di luar kita, gitu dia. Ya. Jadi pesan Bapak untuk kepada anak-anak muda sekarang untuk menjalankan tugas di dalam diri Bapak sendiri, tujuannya untuk anak muda selanjutnya apa, Pak? Ya, kita punya pesan baik itu moral ya untuk anak-anak muda sekarang. Silakan kalian ambil atau silakan ikut berorganisasi lah, tapi dengan mindset dan tujuan dalam arti kata gini, untuk menambah wawasan dan merubah pola pikir kita. Ya, mindset pemikiran kita tuh dengan kita berorganisasi itu berbeda dan menambah pengalaman kalian. Ya, dalam arti kata tujuan yang berpositif. Dan kenapa? Dalam masuk dalam suatu organisasi, kalian akan dibentuk dengan kepribadian mental yang berbeda, begitu loh. Karena mentalnya dan mindsetnya besok akan berbeda dengan ikut kita terjun langsung ke dalam organisasi tersebut dan menambah pergaulan dan wawasan. Ya, sehingga apa? Besok karakter dan kepribadian kalian menjadi lebih lebih mapan ya, lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang ada, baik dalam diri kalian sendiri, baik dari nantinya di masyarakat. Kalian jelas berbeda. Ya, apalagi kalian dapat memimpin suatu organisasi, baik itu tingkat kelurahan atau kecamatan nantinya, itu jelas berbeda. Kenapa? Setidaknya anak-anak muda sekarang ya sudah mengalami pernah memimpin. Jadi pemikiran juga beda. Jadi kita bagaimana nih mengumpulkan orang dengan mindset dan pikiran berbeda, tapi dengan satu tujuan kita ikat. Ya, sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin maju. Begitu. Untuk apa? Membangun dia daerahnya masing-masing, mewujudkan Katib Emas lah, ya kan? Gitu dia di setiap daerah masing-masing. Gitu. Halo guys, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu perwakilan dari KMPS Politeknik Telekomunikasi. Sebelumnya boleh dong Bang perkenalkan dirinya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanda. Saya dari kelas TK 4A. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Jadi kami tahu dulu sebentar ya Bang, mau nanya-nanya seputar KMPS. Menurut Abang, KMPS itu sebenarnya apa ya? KMPS itu merupakan tempat di mana mahasiswa dapat menuangkan ide-ide cemerlangnya dalam melakukan sesuatu,
misal di bidang akademik maupun non akademik. Nah, jadi HMPS itu seperti OSIS-nya kalau kita di sekolah SMA dulu atau SMK ya. Jadi HMPS itu merupakan tempat di mana kita bisa saling bekerja sama. Kalau boleh tahu HMPS ini udah dibentuk dari apa? HMPS ini dibentuk dari pertama kali program studi telekomunikasi dibentuk. Berarti dari pertama prodi Telkom ada HMPS ini udah dibentuk. Visi misi HMPS itu apa sih? Visi misi HMPS itu di sini tergantung pasangannya. Jadi kalau abang sendiri bang, visi misi Visi kami mewujudkan himpunan mahasiswa program studi teknik telekomunikasi yang konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab berorganisasi, juga sebagai sarana dan prasarana untuk menerapkan kreativitas mahasiswa dalam berbagai hal positif dan mengoptimalkan himpunan mahasiswa program studi teknik telekomunikasi memiliki etos kerja yang baik serta kokoh, harmonis, dan menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Misi kami meningkatkan prestasi dan kualitas mahasiswa serta program studi di bidang akademik dan non akademik. Yang kedua, mengoptimalkan himpunan mahasiswa program studi teknik telekomunikasi menjadi himpunan mahasiswa yang memiliki insan-insan kreatif dan memiliki loyalitas yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan himpunan mahasiswa program studi teknik telekomunikasi bersifat kekeluargaan. 4. Menjalin hubungan yang harmonis bersama lembaga kampus baik dalam lingkup eksternal maupun internal. Kalau abang sendiri kan jadi wakil ketua HMPS ya. Kalau boleh tahu apa yang buat abang minat untuk masuk HMPS, mencalonkan diri jadi wakil ketua dan sebagainya? Dari masa saya sekolah dulu saya memang suka berorganisasi. Jadi saya ingin mengembangkan lagi. Dulu ketika semester 1 saya hal pertama cuma ingin coba-coba. Cuman mulai mengikuti acara dan perkembangan HMPS saya menjadi semakin tertarik dan akhirnya saya ingin mencalonkan diri. Oke. Divisi HMPS itu apa sih bang? Terus boleh dong dijelasin cara kerjanya mungkin? Divisi pertama ada divisi Kominfo ya. Divisi Kominfo itu sebagai sarana untuk media share tentang info apa aja di HMPS. Misal ada info seperti tanggal 11 nanti ada pengajian dan tanggal 18 nanti ada kebaktian. Nanti info itu akan di share di Instagram HMPS. Kominfo juga sebagai sarana tempat membuat poster dan video yang akan diadakan di HMPS nanti. Misal ada podcast dan lain sebagainya. Baru ada divisi humas. Divisi humas ini atau hubungan dengan masyarakat itu divisi tentang tempat mensosialisasikan seperti ada buat mading itu kerjasama dengan humas dan iptek. Nanti saya jelaskan divisi humas itu adalah divisi tempat di mana sebagai tangan kanannya ketua dan wakil HMPS. Nah, jadi ketika wakil dan ketua tidak bisa menghadiri suatu undangan itu digantikan oleh humas. Sebenarnya bukan itu saja kerjaan humas dan ada lain sebagainya. Yang ketiga ada divisi iptek. Divisi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di situ berisi orang-orang yang lumayan cukup cekatan, di mana dapat memberikan informasi-informasi tentang seputaran teknologi dan ilmu pengetahuan seperti resistor dan transistor, mungkin hal lain sebagainya. Yang keempat divisi olahraga. Divisi olahraga seperti kita tahu divisi di mana tempat orang-orang yang sering
mengadakan kegiatan olahraga, mulai dari futsal, badminton dan lain sebagainya. Olahraga ini bukan cuman olahraga seperti bola dan lain sebagainya, tapi e-sport juga kami adakan, seperti Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Yang kelima ada divisi keagamaan. Divisi keagamaan itu ada dua, divisi agama Kristen dan divisi agama Islam. Divisi agama Islam dan agama Kristen seperti namanya tentang keagamaan, di mana kerjanya seperti membuat pengajian atau kebaktian dan lain sebagainya. Kami mau tanya juga nih Bang, kan Abang masuk organisasi musyawarah di dalam organisasi itu gimana Bang? Boleh kasih Musyawarah yang dilakukan di HMS itu dengan cara demokratis, karena setiap ada suatu keputusan yang harus diambil itu kami harus membicarakannya kepada anggota-anggota yang lain. Jadi tidak bisa misal saya sendiri nggak bisa mengambil keputusan itu langsung, tapi harus dibicarakan ke anggota yang lain. Menurut Abang sendiri itu apa itu demokrasi Bang? Dan di dalamnya apakah dilakukan tanpa paksa? Demokrasi itu menurut saya demokrasi itu adalah sebuah sistem ya, di mana kita itu tidak boleh apatis, kita harus mementingkan tidak boleh mementingkan urusan kita sendiri, jadi kita harus memikirkan juga gimana pendapat orang lain. Berarti musyawarah sama demokrasi di HMPS ini betul-betul dijalankan ya Bang? Ini semuanya nggak boleh berdasarkan pendapat sendiri, tapi kesepakatan bersama. Yang terakhir, kalau boleh tahu nih Bang, bagaimana anggaran dasar di dalam organisasi tersebut? Apakah terbuka atau bagaimana? Ya, anggaran dasar dan ADRT kami itu sangat terbuka dan sangat struktur. Jadi kami itu harus menjalankan apapun itu visi misi kami, program kami harus sesuai dengan ADRT. Tidak boleh simpang siur dari situ. Yang keenam adalah divisi seni. Nah, divisi seni itu adalah divisi yang orang-orang di dalamnya itu sangat baik dalam hal seni, misal dari bernyanyi atau melukis dan lain sebagainya tentang seni. Jadi apa nih pesan-pesan dari Abang untuk mahasiswa-mahasiswi terutama di prodi Teknik Telekomunikasi? Ya, pesan-pesan saya itu untuk teman-teman dan adik-adik semuanya tetap semangat belajar, karena waktu kita cuma 3 tahun di Politeknik Negeri Medan ini, jangan bermalas-malasan, jangan putus asa kalau misalkan tugas-tugas kalian itu banyak. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Jadi selesai sudah wawancara kita kali ini bersama Abang Rizvianda. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang. Saya Kristina Agnes Gisela. Saya Gebita Anastasia Karo-Karo. Kami undur diri. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Akila Malau dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini kita berkesempatan mewawancarai Bapak Sofian, Kadis Kominfo, dan kepada Bapak boleh perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk terlebih dahulu, nama saya Sofian Saputra Stegar, sekarang menjabat sebagai Kadis Kominfo. Mungkin dari adik-adik Polmed ya, ada ingin bertanya tentang perkembangan komunikasi di khusus di Jaya, jadi saya membantu memberikan informasi. Kira-kira misalnya mau ditanya. Sebenarnya sebelum bertugas di sini, Bapak sebelumnya? Saya sebelum di Kominfo bertugas di Kecamatan Bini Utara sebagai teman. Jadi aktif di sini per 21 Februari 2022. Sudah hampir setahun lebih di sini. Untuk Kominfo sendiri itu Pak, kayak ada tesnya atau ada pengangkatan atau gimana?
Kalau di Kominfo sendiri, kami selaku pejabat eselon 2 mengikuti tes agar mengikuti kelulusan. Kalau dari stafnya sendiri, kami 2020 kalau tidak salah ada 2 ASN yang bertugas kembali terima dari pemerintah Kota Binjai. Dan kami juga di Kominfo ada tim programmer yang tugasnya menciptakan aplikasi yang dibutuhkan dalam hal pelayanan publik, ada 7 orang. Itu tugas Kominfo sendiri itu dia ada divisi-divisinya nggak? Kami terdiri dari 1 kepala dinas, 1 sekretaris, ada 2 kepala bidang, yang 1 kepala bidang informasi komunikasi publik, yang 1 lagi kepala bidang aplikasi. Kalau Kominfo itu dia termasuk nggak persosialisasian di masyarakat gitu masuk? Tugas kami fungsinya yang pertama mempublikasikan segala kegiatan pimpinan, baik wali kota, wakil dan sekretaris daerah Kota Binjai dalam hal pencapaian misi-misi Pak Wali Kota Binjai, membuat Kota Binjai yang maju, berkembang dan lebih terus. Itu saja sih. Selain kami mempublikasikan, kami juga menciptakan beberapa aplikasi yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan demi dalam hal pelayanan publik. Jadi sebagai informasi juga, baru-baru ini kami meluncing namanya Binjai 1 aplikasi yang di dalamnya terdapat e-ambulans, e-PSC, e-mas, dan e-kelurahan. Tetapi itu pun dalam proses penerapan perbaikan-perbaikan, sebagai masukan kami juga membutuhkan saran dan pendapat nih dari adik-adik mahasiswa, kira-kira hal-hal apa yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kami bisa menciptakan sebuah aplikasi yang berguna bagi kebutuhan masyarakat. Itu udah bisa dicari di Play Store? Sudah bisa di Play Store, dicoba aja. Tapi memang sekarang masih di Kota Binjai, jadi yang bisa mengakses aplikasi itu hanya khusus masyarakat Kota Binjai. Ada masyarakat gitu bisa ngajui kayak pengaduan ke Kominfo. Jadi pemerintah pusat juga ada namanya Span Lapor sekarang. Span Lapor itu seperti yang adik bilang tadi, menerima seluruh aduan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Jadi tugas Kominfo sendiri ada operator di sini. Apabila misalnya contoh nih, adik apa tadi namanya? Adik siapa namanya? Sahra mau menginformasikan, susah sekali sih ngurus KTP di Capil. Ada Span Lapor namanya. Jadi kami operator sebagai leading sektornya di sini, kami melaporkan kembali ke operator di Capil bahwasanya ada masyarakat atas nama ini mengalami kesulitan dalam hal pengurusan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk khusus di Binjai itu namanya ada e-masyarakat. E-masyarakat ini melayani seluruh pengaduan masyarakat Kota Binjai khususnya dalam hal pelayanan publik juga. Misalnya contoh ada jalan rusak nih di daerah adik bisa tuh fotonya mengirimnya ke e-masyarakat. Jadi kami nanti memberikan informasi itu kepada dinas terkait. Contoh misalnya jalan ini ke KIN atau ke PU. Paling tidak hal ini yang adik sampaikan dapat menjadi prioritas pembangunan bagi Kota Binjai ke depannya. Semua bisa diakses dari Bisa diakses, coba aja. Coba buka aplikasi store. Ini di sini pun ada nih. Coba sama-sama buka aplikasi store. Nanti dia ada namanya Binjai 1 aplikasi. Kalau Bapak sudah ada. Ini Binjai 1 aplikasi. Nah, jadi selain dia ada 4 fitur ini, di dalamnya juga ada tentang kegiatan-kegiatan pimpinan di dalamnya. Kayak hari Minggu kemarin Pak Wakil mengikuti Car Free Day kan. Nah, di sini juga ada informasi-informasi. Tapi ini dalam tahap pembenahan 100%. Misalnya gini nih, di EMAS nih. Kita adik mau lapor EMAS nih. Nah, ini kan banyak nih. Drainase yang tersumbat. Nah, jalan ini. Lanjutnya ini gitu. Ini ada yang permohonan penambahan pohon. Nah, ada yang permohonan perbaikan jalan dan banyak hal dalam semua. Dicoba aja di Binjai 1 aplikasi di aplikasi store. Berarti udah ada penanggulangannya. Iya. Kira apa lagi yang mau ditanya? Kenapa Pak kalau misalnya kita buat KTP itu seperti dipersulit? Enggak kok. Sekarang coba aja ke Capil. Solo 5-10 menit udah selesai. Coba langsung. Karena dia kan dengar dari orang kan, belum pernah coba langsung. Enggak Pak, saya kan sudah buat KTP. Pertama buat sendiri sampai 2 minggu gitu. Kapan itu?
Ini saya udah 19 tahun. Enggak, maksudnya buatnya yang 2 tahun lalu? Iya. Oh iya, 2 tahun lalu memang ya. Kalau hari ini adik ngomong 5-10 menit sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk kami wawancarai. Bisa dikasih Pak pesan-pesannya buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa? Pesan buat khususnya anak-anak Kota Binjai, teruslah belajar, teruslah berinovasi untuk pembangunan Kota Binjai. Kami harap juga dari Dinas Kominfo Kota Binjai kepada anak-anak muda nih yang bergerak dalam bidang informasi komunikasi, kami siap menjadi leading sektor ke depannya, siap membantu, jadi jangan segan-segan datang kemari. Kami juga orang Binjai asli, jadi tidak salahnya lah kita saling membantu untuk pembangunan Kota Binjai. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Syahla Akila Burumalau dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi. Pada pagi hari ini kita berkesempatan mewawancarai Ibu Kelurahan Damai. Bisa perkenalkan? Ya, nama Ibu Yunita Tiffany Harahap, Ibu Lurah di Kelurahan Damai. Terima kasih. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar siapa Sahla baik kan? Kalau boleh saya tahu Bu, awal cerita karir Ibu itu bisa sampai menjadi lurah ini gimana? Baik, Ibu ceritakan ya, mungkin cerita singkat aja. Pada tahun 2015 Ibu kan lulus di STPDN IPDN. Ibu tahun 2015 lulus, kemudian Ibu penempatan pertama pada saat itu menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri. Ibu di pusat, Ibu dapat tugas di Bandung waktu itu. Kemudian Ibu menyelesaikan S2 dengan sekaligus Ibu kerja. Ibu di sana sampai tahun 2019. Jadi Ibu tamat S2 tahun 2018, kemudian 2019 Ibu ngurus pindah ke sini. Ibu urus pindah ke sini karena mengikuti suami Ibu. Awal penempatan di sini Ibu ditempatkan di BPKPAD. BPKPAD yang di Jalan Jambi di Rambung. Ibu penempatan di situ selama 1 tahun lebih. Nah, setelah penempatan di situ, kemudian pada tahun lalu 2021 Desember Ibu dilantik menjadi lurah di Kelurahan Damai. Kalau yang tahu juga Bu, lurah itu dia ada tes-tesnya atau langsung diutus dari pusat? Oh enggak, kalau lurah itu langsung di SK-kan sama Pak Wali Kota. Kalau yang pemilihan seperti, kan ada itu kayak demokrasi, pemilihan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu kepala desa. Seperti melakukan kayak pemilu itu kepala desa. Kalau kita karena kita di tingkat kota, jadi kan wali kota ya, di tingkat kota maka itu kelurahan. Yang terkecil itu kelurahan, kemudian kecamatan dan kabupaten kota. Kalau boleh tahu sendiri, kelurahan itu ada divisi-divisinya? Maksudnya divisi Nah, dia bergerak di bidang apa? Baru misalnya dia ada bagian humasnya atau bagian apa gitu, ada Oh, di kelurahan ini? Iya, di kelurahan. Oh, di kelurahan ini organisasinya ada seperti namanya itu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tapi kan kalau sekarang kita bukan desa, kelurahan ya. Jadi itu ada PKK, ada Posyandu, ada Karang Taruna, ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu alhamdulillah untuk di Kelurahan Damai ini sangat aktif. Karang Tarunanya, PKK-nya. Ini PKK juga kita lagi mempersiapkan untuk lomba tanggal 22 di kantor ini. Baik Ibu, kalau misalnya ada bunyi masyarakat yang mau menyampaikan keluh kesahnya gitu, bisa langsung ke kelurahannya atau ada forumnya gitu? Oh, ada forumnya. Nah, kalau di kelurahan ini kan dia ada namanya terbagi-bagi ya, ada namanya juga forum anak. Forum anak itu memang didasari bahwa Binjai ini kan kota layak anak, sekarang kan lagi proses.
Jadi kalau di Kelurahan Damai ini ada namanya PATBM. Nah itulah jadi kalau misalnya ada hal-hal mengenai kekerasan anak atau mengenai kekerasan terhadap perempuan, di situ bisa ditangani. Kemudian di sini juga ada forum anak. Jadi forum anak itu kegiatannya positif. Misalnya ada anak-anak yang mungkin yang terjebak dengan pergaulan bebas. Gitu. Kita mungkin bisa mediasi, bisa kita ajak kembali, kita nasihati. Dan sebelum itu pun banyak kegiatan-kegiatan untuk mencegah, seperti kan sekarang lagi marak ya kayak narkoba, pergaulan bebas. Jadi dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada pada forum anak itu bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu upaya apa nih Bu yang kira-kira bisa Ibu buat, kira-kira bisa membuat rukun warga-warga sekitar? Di sini mungkin kayak kalau di kelurahan kita kan mungkin karena Salwa udah memang dari kelurahan kita, kan udah tahu sendiri bagaimana kelurahan kita ini guyupnya, ya kan. Terus kemudian ketika gotong royong gitu. Kalau Ibu pribadi selama lurah di sini, Ibu membuat kegiatan-kegiatan positif seperti misalnya gotong royong, 17-an itu sama-sama kami meriahkan perlingkungan, bahkan bukan lagi perkelurahan di satu titik, bahkan kami setiap lingkungan kami membuat perlombaan. Kemudian di sini juga ibu-ibu perwiritannya aktif untuk masalah keamanan dan ketertiban. Kita di sini ada Babinsa, ada Polmans, itu juga menjaga keamanan di Kelurahan Damai ini, gitu ya. Terus kayak di sini sih warganya masih majemuk, masih karena warganya kelurahan kita ini bukan di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan besar, jadi masyarakatnya masih nuansa pedesaan gitu, masih guyup lah intinya. Jadi seperti keegoisan antar warga itu kurang, mereka lebih ke kekeluargaan, damai ya, kalau bisa Kelurahan Damai sesuai dengan namanya lah, damai gitu ya. Nah, itu sih dari Ibu. Dan terakhir saya Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang seorang pemimpin tapi dia wanita? Iya. Nah sekarang saya tanya Salwa, kenapa Salwa memilih penelitian ini ya? Apa namanya? Ini tugas. Kenapa memilih di sini? Apakah karena tinggal di sini ataukah karena melihat lurahnya perempuan tuh salah satunya tertarik itu. Salah satunya itu. Ya sebenarnya perempuan itu kan emansipasi wanita. Tidak ada lagi alasan atau maksudnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sekarang di 37 kelurahan sekota Binjai ini lurah perempuan 6 orang. Nah, kalau dulu 3, 2, sekarang alhamdulillah 6 orang. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan bertambah lagi ya. Kita sih sebagai perempuan itu sama dengan laki-laki gitu. Cara kepemimpinan kita itu pun sama sih setara. Terkadang kan orang bilang lurahnya perempuan apa gitu, itu tidak ada. Apa yang perempuan lakukan itu laki-laki juga lakukan, sama, gak ada perbedaan lah seperti itu. Justru asik. Kadang orang warga mau jumpa Pak Lurah katanya, kalau Pak Lurah berarti suami saya gitu kan. Jadi kan di sini Ibu Lurah gitu kan. Karena apa? Mungkin warga selama ini beberapa tahun ini tahunya lurahnya laki-laki, jarang kan di mana-mana itu lurahnya perempuan seperti itu. Jadi harapan Ibu juga buat kalian yang ya generasi penerus bangsa ini ya teruslah mengejar cita-cita ya kan, nggak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada jangan pernah berpikir untuk pesimis, aku tidak mampu, itu jangan pernah jauh-jauhkan. Karena Ibu juga tahu kan STPDN, mungkin banyak teman-teman atau mungkin keluarga ada yang masuk di sana, karena di sana itulah kita diajarkan kepemimpinan, bagaimana kita menjadi pemimpin gitu, bagaimana kita untuk melayani masyarakat, karena kan kita pemimpin itu pelayan masyarakat. Nah, kita yang melayani masyarakat, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat. Kita tidak bisa menyampaikan sama masyarakat itu sama dengan
kita menyampaikan kepada misalnya keluarga beda itu, kalau bersama masyarakat mungkin kita dengan suara yang lembut, yang tutur kata yang sopan, yang baik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Ada nggak nih motivasi atau pesan dari Ibu untuk saya sendiri atau mahasiswa atau masyarakat terkhusus di Kelurahan Damu? Nah, Ibu berterima kasih buat Syahla. Ibu dari tadi salah. Ibu berterima kasih kepada Syahla udah mau untuk melakukan ibaratnya audiensi ya bersama Ibu. Harapan Ibu dulu juga Ibu sama seperti kalian peserta didik mahasiswa gitu. Cuma kita sebagai mahasiswa kita kan penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Ibu harapkan jangan pernah tidak semangat, pokoknya terus semangat, pantang mundur, kejar cita-citanya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersungguh-sungguh. Banyak terkadang orang minder atau mundur gara-gara biaya atau gara-gara aku bukan siapa-siapa, aku bukan punya backing siapa-siapa. Itu tinggalkan, itu tidak ada itu. Ya, kita bawa diri sendiri, berusaha, dan tak lupa pula doa dari orang tua. Itu yang terpenting lah ya. Setiap kemana-mana jangan lupa meminta restu kepada orang tua, karena orang tua yang mendoakan kita seperti ini. Ibu pun bisa seperti ini tak lepas dari doa orang tua. Mana mungkin Ibu ada di depan Syahla ini, Ibu, kalau bukan karena doa orang tua. Begitu juga adik-adik semua, itu karena doa orang tua. Orang tua udah capek kan berusaha supaya anaknya bisa kuliah, bisa sekolah, tapi kalau kita nggak memanfaatkan di perkuliahan ya sama saja. Jadi harapan Ibu ya sering-seringlah kelurahan ini gitu kan, berkunjung, main-main. Terus kalau ada KKN tahun berapa itu ya? Kalau KKN Kami D3 semester 6. Kemarin juga sering kalau di kelurahan ini, selalu Ibu ajarkan ya bagus-bagus gitu. KKN itu bukan ajang untuk liburan, main-main, santai-santai. Terkadang gitu ya, senang KKN, main-main, apa tidak, gunakan sebaik-baiknya. Banyak ilmu yang bisa kita gali, tidak perlu harus disuruh nanti ini yang kerja ini, tidak perlu cari, karena setiap orang memiliki potensinya masing-masing. Nah, itu aja pesan dari Ibu, semoga sukses terus. Ini juga kuliah kan, yang ini sukses terus. Bangunlah kelurahan kita ini, tidak mesti dulu kita membangun Kota Binjai, tapi kita bangun dulu kelurahan kita ini buat ya yang terbaik lah ya. Itu aja pesan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Dengan berakhirnya pesan-pesan dari Ibu tadi, berakhir pula wawancara kita pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.